Halo, selamat sore, shalom, shalom. Selamat sore, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan menyertai di dalam kasih sayang, di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Halo, shalom Kimi Harpi. Selamat sore, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan. Kalau Kimi di dalam penyertaan Tuhan, Kimi Harpi Bona di dalam penyertaan Tuhan. Shalom juga buat Epin ya. Hai Epin, apa kabar? Damai Tuhan menyertai Epin ya. Suami istri yang mengasihi Tuhan diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Baik ya. Dalam anugerah Tuhan. Shalom juga buat Ibu Susianti Tamsir. Hai, apa kabar Ibu? Tuhan memberkati anak cucu Ibu disertai oleh Tuhan di dalam berkat Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan heran sempurna. Shalom juga buat Ibu Tanyeni sama Pak Yafet dan keluarga. Shalom buat Ibu Gembala, Bapak Gembala. Shalom buat Ibu Yuli Haryanto. Apa kabar Ibu? Pak Dedi, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Pak Hermanus, di dalam anugerah Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Ayah Santi, selamat sore, Tuhan memberkati. Luar biasa, luar biasa. Pada hari ini, pada sore hari ini, kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan dengan kerinduan ya. Shalom juga buat Ibu Ritawati. Ibu Ritawati, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan mengasihi kita sekalian ya. Di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan ya. Minta maaf, saya minta HP. Saya coba lihat, ada beberapa nama yang mungkin ada terlewat tadi. Ada Pak Victor, shalom Pak Victor. Apa kabar Pak Victor, Ibu Icu? Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan. Di dalam ruangan ini ada Petrus, Yuni, Irene di dalam kasih sayang Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Bahagia sehat semua ya, di dalam damai sejahtera Tuhan. Pada sore hari ini kita bersama-sama siap beribadah dan mempersiapkan diri untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Terdengar dari ruangan ini suaranya sudah oke ya, kita sudah dengar suara kita sendiri tadi. Suara kami terdengar jelas ya di sana ya Bapak Ibu ya. Kami percaya juga suara kami terdengar jelas, kami sudah tes tadi ya. Santi, shalom Santi, salam ya buat suamimu, buat anak-anakmu di dalam penyertaan Tuhan. Semua baik-baik saja, semua dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan pada sore hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Haleluya. Dan khotbah pada sore hari ini adalah khotbah seri. Dari pagi kita juga sudah mendengarkan khotbah, dan pada sore hari ini kita juga melanjutkan khotbah. Dan kita sama-sama mau menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan ya. Beberapa menit ke depan kita akan segera melakukan ibadah ini, dan saya juga memberi salam dan sapa. Dari tempat ini kami juga mendoakan buat Ibu Lianhua. Kami berdoa buat Ibu Lianhua di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan menyertai Ibu ya. Kami juga berdoa buat cicit dari saudari Yohana, namanya Ibu Janlang ya. Panggilannya Ibu Janlang. Kami sertakan di dalam doa. Ci, senantiasa sehat ya. Senantiasa sehat. Dan saya percaya Tuhan mengasihi Cici di dalam kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Saya juga berdoa buat Pak Haryanto Chandra di dalam anugerah Tuhan, kakak dari Bapak Haryono Chandra ya. Haryono Chandra pun kami juga berdoa di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Senang bisa mendengar suara Pak Haryono Chandra, Pak Dedet di dalam anugerah Tuhan. Shalom juga buat Cilina Apit, shalom Cilina Apit di dalam kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Apa kabar? Hai Kelvin, kalau Kelvin mendengarkan suara saya pada sore hari ini, shalom juga ya buat Kelvin ya. Kelvin dan Cilina Apit dalam penyertaan Tuhan. Ya, shalom juga buat Pak Herman. Hai Pak Herman, apa kabar ya? Salam buat Ibu Esther Rita ya, buat Ibu Esther Rita. Bu Esther Rita, apa kabar? Ini ada dapat salam dari Yuni nih ya. Ya, dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Pak Herman selalu sehat ya. Baik, kami juga sampaikan salam buat Bapak dan Ibu Gembala ya dari Pak Herman. Pak Gembala, Ibu Gembala, ada salam dari Pak Herman ya, di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Hai juga Pak Riyadi, apa kabar? Shalom Aleihim, selamat sore dan selamat beribadah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian. Saya aminkan dari tempat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mariadi, Cinelli, Stephen, sama Evelyn di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, dalam penyertaannya Tuhan.
keluarga besarnya Pak Riyadi diberkati Tuhan, keluarga besarnya Cineli diberkati oleh Tuhan dalam damai sejahtera Tuhan. Baik, saya percaya bahwa orang-orang yang bersiap beribadah pada sore hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kami juga tetap menunggu untuk rekan-rekan yang lain untuk bersama-sama beribadah. Kami sampaikan dari tempat ini, di ibadah ini kita juga akan menjalankan perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita untuk berjamu, menjalankan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam damai, sejahtera, kasih sayang Tuhan ya, di dalam kemurahan-kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sambil menunggu yang lain Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, shalom buat semuanya. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa persiapkan Alkitabnya. Kalau kita masuk di dalam pujian penyembahan, kita juga membaca Alkitab. Kita juga akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Dan saya mengucapkan shalom kepada semuanya, ya. Damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kami mau bersiap-siap, Bapak Ibu, kita mengucap syukur semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, jika kalau tadi pagi belum mendengarkan daripada khotbah sesi pagi, Anda bisa mengulang kembali ya. Kami sertakan linknya ya di dalam kolom chat ini ya. Kami sertakan di dalam kolom chat ini untuk linknya daripada ibadah pagi tadi pagi. Bapak Ibu dengar, untuk menikmati firman Tuhan. Jadi mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Mengapa kita harus meninggikan nama Tuhan? Karena yang pertama tadi dikasih adalah karena di dalam pujian penyembahan di situ ada kuasa Tuhan. Haleluya. Saya diberkati oleh firman Tuhan. Saya yang menyampaikan pun saya diberkati oleh firman Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Saya mengaminkan itu. Haleluya. Dan saya juga memberi sapa dan salam kepada keluarga besar daripada Ibu Susana Iskandar, Pak Koswara dan keluarga besarnya. Salam buat juga Ibu Sueng dan keluarga besarnya, hamba-hamba Tuhannya yang lainnya. Kami juga menyapa dan memberi salam kepada Ibu Eng Willy dan keluarga besarnya. Ya, Ama, hai apa kabar Ama? Kalau Ama dapat menyaksikan pada siaran pada sore hari ini, kami sapa Ama. Tuhan Yesus memberkati ya. Kami juga memberi sapa dan salam kepada keluarga hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Pak Alexander Seram, Pak Rundi, Pak Victor, Pak Hosea, Ibu Vera. Kalau Ibu Vera mendengar siaran pada sore hari ini, kami sapa dan salam Ibu Vera. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Untuk Yosi, anak-anak Yud, Angel Dinata, kami sapa dan salam mereka. Filemon, kami sapa dan salam mereka di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Ibu Yulia Nurmala juga kami sapa dan salam. Apa kabar Ibu Yulia Nurmala? Dalam damai sejahtera Tuhan ya. Dalam kebaikan Tuhan. Semua dalam kebaikan Tuhan. Kami juga sapa dan salam Ibu Amelia Sutoyo dan keluarga besarnya. Kami sapa dan salam juga hamba-hamba Tuhan di dalam damai sejahtera Tuhan. Ci Eriana, Pak Peter, ya, Pak Surya Irawan dan keluarga besarnya, Ibu Rita Susanti dan keluarga besarnya di dalam damai sejahtera Tuhan. Darman kami sapa, juga Kiki kami sapa, Fandi kami sapa, keluarga besar Teng Joklang dimanapun berada kami sapa mereka. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kami mengaminkan dari tempat ini. Di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga memberi sapa dan salam kepada lansia-lansia dimanapun Anda berada dan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Kami sapa. Memang mungkin lansia-lansia pasti ada, setiap dari kita memiliki kekurangan, tetapi di dalam kekurangan itu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Kami mengaminkan dari tempat ini. Kami juga memberi salam kepada Ibu Komalayanti dan keluarganya di dalam anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan.
hamba-hamba Tuhan yang lain yang kami sapa dan kami salamkan kepada mereka di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan ya, di dalam kebaikan-kebaikannya Tuhan. Haleluya. Jam pada sore hari ini sudah lewat 3 menit, sudah ada lewat 3 menit, 2 menit baik. Haleluya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini. Kami bersepakat sehati. Kami berdoa buat ibadah pada sore hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Mari sertai ibadah ini Tuhan. Bukan karena kebiasaan, bukan karena apapun, tapi karena Tuhan yang menyertai ibadah ini. Mari sertai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta kuat kuasa Tuhan mengalir dan mengalir. Mari kami minta Tuhan kuduskan alat-alat perangkat yang kami pakai. Juga termasuk hamba-Mu ini di dalam tutup bungkus darah Yesus Kristus. Kami yang ada di dalam ruangan ini, PDP Yuni Haryanti, juga airnya melayani Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Dan jemaat-jemaat yang hadir bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah, haleluya. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh hebat pengorbanan-Mu Tuhan, yang selamatkan kami. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Mari bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari ucapkan syukur padanya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, mari sama-sama katakan ku nyanyi. Ku nyanyi hosana, angkat tanganmu katakan, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Allah yang disembah. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Oh, mari sembah, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir, haleluya. Muliakan namanya, agungkan Dia. Dia layak disembah. Ya Rabbal haleluya, haleluya. Mari sembah, mari angkat suaramu, mari tinggikan Tuhan, mari besarkan Tuhan. Haleluya. Ya haleluya, haleluya. Tuhan hadir di sini. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan ada, mari sembah, mari
tinggikan namanya, mari besarkan Dia. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau layak disanjung, Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada sore hari ini kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami. Bukan hanya sekedar berkumpul biasa, tetapi ada kuasa Tuhan yang mengalir bersama-sama dengan kami. Ada kasih kuasa Tuhan. Dan kami percaya pada sore hari ini bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tapi ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang membawa terobosan, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Bapa, kalau pada sore hari ini sebentar kan firman-Mu ditaburkan, kami berdoa Tuhan, kami menghalau setiap pekerjaan iblis, kuasa intimidasi, roh yang ingin mencuri kebahagiaan kami. Kami ikat dan patahkan di dalam nama Yesus. Kami mematahkannya di dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah bersama-sama hadir dengan kami. Dan kami berdoa pada sore hari ini, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kami dibangun di dalam Engkau. Percaya kami akan semakin bertambah, akan semakin mengasihi Tuhan, tidak ragu dalam mengiring Yesus. Dan kami percaya Bapa, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih. Sembunyikan kami hamba-hamba Tuhan di balik salib-Mu yang kudus, biar Engkau yang nampak, kemuliaan-Mu, kasih sayang-Mu yang nampak, bukan kami. Kami akan semakin berkurang, Engkau yang semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan di dalam penyertaan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Nanti saya minta Ibu PDP Yuni Haryanti untuk bisa bersiap-siap. Mari kita ikrarkan bersama. Slide silahkan ditampilkan. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus.
Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia kita sudah ikrarkan. Sebagai jemaat dari GBI kita juga mengikrarkan, mengakui bahwa pengakuan iman ini. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kami lihat ada 17 perangkat bersama-sama dengan kita, tapi kami yakin lebih daripada 17 orang yang beribadah. Ya, saya ucapkan selamat datang, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama bulan Maret ini kita membahas, kita punya tema tentang hati yang menyembah. Haleluya. Bapak Ibu sekali lagi perlu saya sampaikan, jika Bapak Ibu belum mendengar khotbah tadi pagi, kita sudah sertakan linknya. Atau Bapak Ibu gunakan link yang tadi ada kita share di WhatsApp. Ya, jadi link daripada khotbah pada sore hari ini adalah kesambungan juga dari ibadah tadi pagi. Kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu menyimak, untuk mendengar kembali, supaya apa? Mendapatkan satu kekuatan di dalam Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Saya ulas Bapak Ibu. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena yang ini tidak bisa diganggu-gugat. Karena Dia adalah Maha Pencipta. Dia adalah Maha Mulia dan Dia adalah yang Maha Agung. Dia layak terima pujian. Dia layak terima hormat. Dan Dia layak terima glory. Ya, di hari Rabu kemarin juga kita mendengarkan firman Tuhan bahwa apa? Kain dan Habel juga mempersembahkan korban. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Habel, korbannya diterima oleh Tuhan. Tuhan mengindahkan. Tetapi Kain tidak diindahkan karena Alkitab menulis bahwa Kain memberikan sebagian. Nah, yang tadi pagi kita bahas, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena di dalam saat menyembah Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Saya tidak jabarkan kembali tentang di situ ada kuasa Tuhan. Anda harus mendengar khotbah yang tadi pagi. Di sore hari ini, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Poin yang akan dibahas adalah karena itu menggerakkan belas kasihan Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Nanti saya minta Ibu PDP Yuni Haryanti untuk membacakan ayat Alkitab kita. Saya ambil dari Markus pasal 10 ayat ke-46 sampai 52. Markus 40 di sini tertulisnya 46 sampai 52. Silahkan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau."
Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan dan kebenarannya. Bahwa di sini kita mendapati ada seorang buta, Bapak Ibu. Dan orang buta ini, dia memang buta secara mata, tidak bisa melihat, ya. Dia tidak dapat bisa membedakan mana yang namanya sesuatu hal yang indah, mana yang namanya orang-orang, mungkin namanya keluarga mereka. Pokoknya orang buta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia memang buta, tetapi dia tidak tuli. Ya, dia tidak tuli. Memang pasti ada kelebihan. Yang satu punya kekurangan, pasti ada kelebihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan memang harus membawa hati kita terhadap dan terarah kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna hidupnya dan tidak ada masalah sama sekali di dalam hidupnya. Tidak ada, Bapak Ibu. Yang kaya sekalipun masih punya permasalahan. Yang miskin pun punya permasalahan. Yang kelihatannya badannya tegap pun masih punya permasalahan. Dan problem itu tidak akan pergi, tidak akan hilang. Selama hidup pasti punya pergumulan. Si buta ini punya problem, Bapak Ibu, yaitu dia buta. Dan diketahui bahwa orang buta ini mengemis. Pekerjaannya adalah mengemis. Dia tidak dapat melakukan banyak hal selain mengemis, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia duduk di mana Bapak Ibu? Pintu kota Yeriko. Ketika Yesus ingin keluar dari Yeriko, dia bersama-sama duduk di situ dengan orang-orang lainnya, mengemis, meminta-minta. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan di sini bahwa ketika Yesus lewat, saya bacakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini memang melakukan aktivitasnya. Tentu orang-orang yang sering lalu lalang di depannya sangat mengenal siapa orang buta ini. Karena apa? Sehari-hari ada di sini. Jika hari ini ada di sini, kemarin dia juga ada di situ. Atau kemarin-kemarinnya lagi dia ada di situ. Minggu lalu pun ada di situ. Dan dia selalu duduk. Selama dia buta, dia dapat dijumpai di tempat yang sama, Bapak Ibu. Dia dapat dikenali oleh banyak orang. Dan orang yang lalu lalang di depan dia pun bukan hanya orang yang diam-diam saja, tetapi dia juga mendengarkan apa yang orang-orang ceritakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini bisa saya katakan? Karena pada waktu Yesus lewat, firman Tuhan di ayat 47 berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ketika didengarnya, dari mana dia mendengarnya? Dia buta. Indera penglihatannya memang terbatas, tertutup. Tetapi pendengarannya tetap dia buka. Nah, saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang dia dengar. Bukan hanya tentang Yesus, tetapi juga mungkin ada berita-berita lainnya yang dia dengar. Tentang kekhawatiran, tentang hal lainnya. Mungkin tentang kekejaman pasukan Romawi, tentang yang lainnya. Tentang nasib-nasib orang dia juga dengar. Tetapi perhatikan, di saat orang ini punya kelemahan, arahkan hati, pikirannya dan pendengarannya kepada hal-hal yang positif. Dia pasti mendengar banyak cerita. Dia pasti mendengar banyak peristiwa. Dia pasti juga mendengar hal-hal yang lainnya. Tetapi saya mau katakan, ketika Yesus lewat di kota itu, pikiran dan hatinya langsung terkonek. Pikiran dan hatinya nggak mikir siapa Yesus ya. Kayaknya pernah dengar ya. Kayaknya pernah ada yang cerita ya. Tetapi langsung firman Tuhan bilang seperti itu ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Komandonya dari mana? Komandonya dari otaknya.
yang memberi perintah kepada hidupnya, itu adalah Yesus orang Nazaret. Bukan hanya sekedar orang Nazaret, tetapi yang pernah melakukan mujizat-mujizat sebelumnya. Dan Bartimeus menggunakan indera pendengarannya dan pikiran dan hatinya. Supaya apa? Ketika dia pernah mendengar ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Ada orang-orang yang meminta tolong. Dan Tuhan menolong mereka. Bukan hanya sekedar ditolong, tetapi problem permasalahan mereka terjawab. Hari ini saya juga mau mengarahkan hati kita sekalian. Ayo, ada banyak informasi di kiri kanan kita. Ada banyak berita-berita yang mungkin menggemparkan. Tetapi peganglah tentang firman Tuhan. Simpanlah itu di dalam hatimu. Dan ketika engkau merenungkannya, di dalam permasalahan problem pergumulanmu, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, di saat engkau semakin tertekan, engkau tahu ada Tuhan yang punya kuasa luar biasa. Dan engkau tidak akan takut pada masa depanmu. Kenapa? Tuhan yang memimpin engkau. Terkoneksi hatimu dengan sorga. Ini yang dialami oleh Bartimeus. Mungkin Bartimeus butuh bantuan orang lain. Ada orang yang di sekitarnya dia. Apakah Yesus sudah lewat? Tetapi karena begitu gaduhnya, karena firman Tuhan bilang berbondong-bondong ya. Bapak Ibu, kalau orang lewat biasa aja ya, itu pasti senyap. Tapi kalau orangnya ada banyak, derap langkah kaki pasti terdengar. Belum lagi orang cerita sana sini, decak kagum apapun. Ada orang yang memuji-muji, ada orang yang bercerita, tentu membuat sesuatu kegaduhan. Bartimeus yang buta, walau dia buta, saya coba merenungkan, dia pasti punya sebuah ilmu yang bisa mengukur suara itu dari mana, dari jarak yang mana, dari kiri atau yang dari kanan. Kurang lebih dia tahu. Tetapi pada waktu itu, derasnya orang yang berjalan, bisingnya orang yang berjalan bersama-sama, ketika mereka sudah mulai menyampiri, suara itu makin dekat, suara itu makin dekat. Mau tidak mau, Bartimeus, firman Tuhan bilang seperti apa? Bartimeus, firman Tuhan bilang gini, ya, mulailah ia berseru, bukan berkata. Berseru sama juga dengan berteriak. Berseru mengumandangkan sesuatu dengan suara lebih nyaring. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Bapak Ibu baca dengan jelas apa yang dikatakan oleh Bartimeus di dalam Alkitab ini, ada satu tanda baca yang Alkitab tulis. Saya lihat di sini ada tanda seru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau Bapak Ibu baca ada tanda seru. Jadi intonasi suara dari Bartimeus bukan intonasi yang datar. Yang datar begini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi jika ada tanda seru di belakangnya, itu berbeda. Suaranya lantang, suaranya keras, suaranya terdengar. Dan saya mau katakan, kekuatannya dikumpulkan, kekuatannya apa yang dia sanggup pada hari-hari ini. Dia berteriak amat sangat kuat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau saya menggarisbawahi dan saya melihat ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku adalah permohonan. Kasihanilah aku adalah permintaan. Kasihanilah aku adalah doa. Kasihanilah aku adalah satu yang dia utarakan. Kasihanilah aku adalah suatu yang dia panjatkan. Tetapi perkataan Yesus anak Daud, ini bukan hanya sekedar teriakan, ini bukan hanya sekedar doa, tetapi ini adalah penyembahan. Ini adalah praise and worship. Coba cari di Alkitab. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus anak Daud. Bartimeus mengatakan ini. Dan Alkitab mencatat hanya orang buta yang menceritakan ini, yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Dari mana ada kata Yesus anak Daud? Ini adalah bentuk pujian. Yuk kita lihat dulu siapa Daud. Daud adalah raja yang diurapi Tuhan.
Dia adalah orang yang dekat hatinya pada Tuhan. Orang Israel pada waktu itu amat sangat senang jika diakui keturunan Abraham. Ya, karena ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau keturunan Abraham, senangnya minta ampun. Anak Daud, ada satu ucapan, adalah satu perkataan, sanjungan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan satu kebetulan, tetapi pasti Roh Kudus yang menggerakkan. Tapi perhatikan, coba renungkan, kenapa ya Bartimeus mengucapkan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Satu pujian penyembahan yang keluar dari hati. Dan perhatikan Bapak Ibu, ini tidak perlu alat musik. Ini adalah penyanjungan yang kita boleh naikkan juga. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya kekurangan, sakit, pergumulan, ada doa yang belum dijawab. Beranikan dirimu, walaupun engkau bukan Bartimeus, tapi berserulah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan, melalui puji-pujianmu, menaikkan pujian. Walaupun kau bilang, aku gak bisa menyanyi, gak ada alat musiknya, gak kayak di gereja, gak kayak Pak Petrus bisa main gitar, tapi cukup mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Pada akhirnya toh apa? Tuhan berhenti, Tuhan dengar, Tuhan sembuhkan Bartimeus. Tetapi kata Yesus anak Daud, kasihanilah aku, adalah sesuatu praise and worship yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai satu persembahan yang terbakar habis di mezbah Tuhan. Memang dia adalah Yesus anak Daud. Tuhan adalah yang mengasihi kita. Mari buka Alkitab kita Bapak Ibu, supaya kita mengetahui tentang Yesus anak Daud. Di dalam Yesaya pasal 11. Buka Alkitab kita, Yesaya pasal 11. Mari buka Alkitab kita bersama-sama, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita akan membaca ini. Silakan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Raja damai yang akan datang. Amin. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Amin. Tuhan. Amin. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Haleluya, puji Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nas Alkitab yang kita baca, perikopnya mengatakan Raja damai yang akan datang. Sebuah nubuatan dari kitab Yesaya yang menyatakan tentang kehadiran Mesias. Yesus anak Daud disamakan dengan arti Yesus Mesias. Ini pujian penyembahan yang menggerakkan hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi orang ini meminta dengan amat sangat, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini saya nggak tahu seberapa banyak kita yang terpuruk atau di dalam permasalahan, dalam pergumulan. Minta belas kasihan Tuhan. Karena kita baca sama-sama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai adalah bapaknya dari Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan firman Tuhan bilang ini, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, itu adalah Yesus. Satu pujian penyembahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, disitulah Tuhan hadir. Disitulah Tuhan dinyatakan. Disitulah Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi di dalam Alkitab ini? Ketika Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun ada orang di sebelah kiri kanannya bilang, diam, jangan berisik. Saya mau sampaikan ketika Anda menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan bawa hati kita menyembah, pasti ada halangannya. Pasti ada halangannya. Halangannya apa? Keterbatasan diri kita, ada mungkin lingkungan yang bilang stop, udah doamu belum dijawab, udah stop, pergumulanmu tidak akan selesai, stop, ini sudah bentok, ini pintu jalan buntu. Tetapi Bartimius dikatakan semakin dia bersorak, dia berteriak, dia tidak akan pernah menyerah. Hati yang menyembah adalah tetap membuat kita tetap meninggikan Tuhan. Saya mau sampaikan, walau tidak ada jawaban, andai kata di dalam pikirannya Bartimius, dia akan tetap berteriak. Walau Tuhan tidak berhenti pun, dia tetap akan bersuara. Tetapi Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tergeraklah hati Yesus. Dan firman Tuhan bilang seperti ini. Maka lalu Yesus berhenti dan berkata. Di ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata panggillah dia sebenarnya di sini sudah mulai terjadi yang namanya keselamatan. Mulai terjadi yang namanya kesembuhan. Mulai namanya yang terjadi jawaban doa yang sudah mulai ada jawabannya. Tetapi pada waktu itu Bartimius bukan hanya berdiam diri saja. Firman Tuhan bilang seperti ini. Lalu apa Bapak Ibu di ayat 49? Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Di ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengemis punya jubah. Jubah ini adalah yang menandakan bahwa dia pengemis. Pasti jubahnya kumel, kotor. Supaya apa? Memanggil orang, supaya juga, maaf bicara, mungkin juga sebagai, supaya orang tahu bahwa ini adalah pengemis. Bajunya kumel, mungkin ada tambal-tambelannya. Ya bau pasti. Penuh dengan yang namanya kotor, noda, supaya orang punya belas kasihan kepada mereka. Jarang ya kalau kita ngeliat ada pengemis-pengemis di Jakarta pakai baju keren, pakai jas, bawa amplop, bawa map, pakai dasi. Biasanya yang pakai dasi pakai map, kata istri saya kalau naik bus itu biasanya ya itu kalau gerombolan nih matanya kemana-kemana naik bus itu tukang copet, hati-hati tuh dibilang gitu. Bener juga. Karena apa? Mapnya buat nutupin tangannya biasanya begini, dia ngerogoh. Dan orang buta punya jubah. Dia bisa nggak pakai jubahnya orang buta? Bisa. Dia datang kepada Yesus dengan jubah yang sama, dia bisa. Dan saya tetap yakin Tuhan tetap sembuhkan. Karena sudah tergerak hati Yesus. Tetapi langkah iman daripada Bartimius ini menanggalkan jubahnya. Dan Alkitab mencatat. Dia mau bilang, ketika aku menghampiri Tuhan, muka dengan muka, aku harus menanggalkan jubahku. Aku harus menanggalkan lamaku. Hidup lama dan kebiasaan lamaku. Mungkin aku sudah bersorak, memanggil hadirat Tuhan. Dan dia mendengar. Perubahan terjadi ketika Bartimius juga menanggalkan jubahnya. Di dalam pujian dan penyembahan, jangan bawa yang namanya jubah-jubah kesombongan kita. Jangan bawa identitasnya kita. Saya ini yang buta. Saya ini yang perlu ditolong. Saya ini perlu prioritas. Saya ini yang butuh dikasihi. Kalau semuanya tidak sembuh, saya balik lagi untuk jadi peminta-minta. Tetapi Bartimius pada saat itu punya iman bahwa dia akan disembuhkan di jamah Tuhan. Karena apa? Dia tahu dan dia sudah mendengar berita tentang Yesus
yang sanggup melakukan segala mujizat. Dia tanggalkan itu Bapak Ibu. Hari ini, mari kita juga tanggalkan jubah lama kita. Jubah lama kita mungkin dengan penuh dengan yang namanya derita, debu, segala sesuatu yang tidak melayakkan hidup kita. Tapi kita bawa kepada Tuhan dengan yang baru. Bawa hati kita untuk menyembah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, pujian dan penyembahan tidak harus ada di gereja. Pujian dan penyembahan tidak harus mengadakan alat musik. Pujian dan penyembahan bukan harus ada yang namanya diangkat berapa lagu, putar berapa kali, baru berasa hadirat Tuhannya, baru kita mulai berdoa. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena di dalam pikiran kita sama seperti itu. Sesungguhnya ketika kita berseru, sorga terkoneksi dengan kita. Sorga terhubung dengan kita. Yang penting sepanjang hidup kita jalannya lurus. Amin. Hidup kita jalannya lurus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Bartimius yang ditolong oleh Tuhan. Matanya disembuhkan. Dari buta dia tidak dapat melihat, dia dapat melihat. Raja di atas segala raja. Dia dapat memandang Yesus. Yang dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia dapat berjumpa muka dengan muka. Mata dengan mata. Dia bisa melihat dan dia sujud menyembah kepadanya. Dan Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pujian penyembahan juga membangkitkan iman. Kalau hari-hari ini seperti kapal yang oleng, hidup seperti kapal yang dihajar oleh gelombang, oleh bukan hanya gelombang biasa tetapi gelombang yang tinggi, mengaramkan imanmu, mengaramkan kapalmu. Firman Tuhan bilang seperti ini, imanmu menyelamatkan engkau. Berarti ada kekuatan di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dimulai dari pujian dan penyembahan, membuat engkau menjadi pengikut Tuhan, mengikuti Tuhan. Selalu berkata dalam hatimu, dia benar-benar Yesus anak Daud, Raja damai yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya yang telah menubuatkan tentang Raja damai ini. Pada sore hari ini, pada saat ini, ayo dengar firman Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang kita anggap tidak sanggup. Bahkan di sekeliling kita pun, orang-orang di sekitar pun mungkin juga akan terkagum melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan atas dirinya kita. Dan itu menjadi kesaksian bagi diri kita. Mari arahkan hatimu. Jangan setengah-setengah. Jangan sebagian. Bartimius mengeluarkan segala kemampuannya untuk bersorak pada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Diawali dengan pujian penyembahan mengagungkan Tuhan. Dan disertai dengan permintaan, kasihanilah aku. Hari ini ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, engkau bawa pujian penyembahanmu, menyanjung Tuhan. Juga membawa doamu. Tidak salah. Tidak salah. Ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, sanjung Tuhan terlebih dahulu, senangkan hati Tuhan, dan bawa doa pergumulanmu di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya, kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Memang dia Yesus anak Daud. Dia yang telah dinubuatkan. Bapak Ibu, sebentar kita akan menjalankan perjamuan kudus. Mari persiapkan perjamuan kudus kita. Saya juga mau mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri perjamuan kudus. Saya sudah persiapkan, ada roti, ada anggur yang sudah saya persiapkan. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita mau mengucap syukur dulu buat kebenaran firman Tuhan. Saya akan hantar Bapak Ibu semua kalian di dalam doa firman. Sesudah itu kita akan berdoa bersama di dalam perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama. Jika Bapak Ibu sudah punya rotinya, siapkan rotinya, persiapkan anggurnya, dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang saya dapat dari roti ini adalah
Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saya mengaminkan ini. Mazmur 121 ayat 3. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sebelum kita menjalankan perjamuan kudus, roti anggur persiapkan, dan kita berdoa buat firman Tuhan terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam pujian dan penyembahan, menggerakkan belas kasihan Tuhan. Di sini kami diajarkan untuk kami memuji Tuhan, menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan, dan membawa serta di dalam doa kami. Apa yang kami minta, apa yang kami pergumulkan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu supaya kami membawa keluh kesah kami ke hadapan Tuhan. Memang hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini kami juga bawa perjamuan kudus ini. Tuhan kuduskan roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus, yang sebentar akan kami makan bersama. Tuhan mari kuduskan ini. Dari benda-benda ini kami minta dan kami percaya akan menyatu dengan tubuh kami. Darahmu dan tubuhmu akan bersatu dengan kami. Sehingga sakit, sehingga apa yang kami butuhkan, pergumulkan, Tuhan dengar itu. Dan kami mengucap syukur juga buat kami diperdamaikan oleh kasih karunia Allah. Dosa-dosa kami, pelanggaran kami sudah diampuni. Sebentar kami terima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada, pegang anggurnya, pegang rotinya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur. Ucap syukur. Mari kita angkat anggur dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, mari mengucap syukur. Angkat tanganmu. Mengucap syukurlah pada Tuhan. Tubuh dan darah Yesus yang bersatu dengan kami, mendamaikan kami. Terima kasih kalau kasih Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Ketika kami makan perjamuan kudus, kami harus mengerti akan pengorbanan Tuhan. Bukan hanya mengadakan ibadah ritual, bukan hanya mengadakan aktivitas keagamaan, tetapi dalam hati kami harus mengakui karya-karya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni dosa kami. Kalau kami tidak mengerti, kami salah, kami bodoh, kami mengalami yang namanya kekelaman, kegelapan, kami minta diampuni. Biar roh Tuhan menerangi langkah kaki kami. Dan pada malam hari ini, pada sore hari ini, aku juga berdoa buat mereka yang sakit. Ketika kami dengan iman percaya memakannya, kami disembuhkan di jamaah dalam nama Yesus. Kami yang tidak mengalami jalan keluar, punya jalan keluar. Kami yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan buka yang baru. Dan terima kasih buat masa depan yang cerah dan gilang gemilang. Dalam nama Yesus kami terima segala keberkatan ini. Dan kami terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa di dalam ibadah kita, dalam ibadah awal bulan atau ibadah onsite sekalipun, kita akan menjalankan persembahan.
Jadi Bapak Ibu, kita beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian juga untuk membawa persembahan Bapak Ibu sekalian, juga membawanya ke dalam tangan Tuhan, baik persembahan, baik persepuluhan, Bapak Ibu bisa bawa dan persembahkan di hadapan Tuhan. Dan saya beri waktu untuk tim sekretariat untuk bisa memasukkan nomor rekening bank daripada transfer. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengumpulkan terlebih dahulu tidak masalah. Nanti pada waktu ke gereja silahkan bawa. Dan itu tetap kita berdoa. Nanti setelah beberapa saat kita juga bawa di dalam doa untuk doa persembahan dan perpuluhan yang sudah diserahkan. Karena sudah ada beberapa juga yang sudah masuk. Kita bawa serta itu dalam tangan Tuhan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Sudah? Baik. Kami tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Baik, jika sudah, dan kita doa juga untuk doa tutup pada sore hari ini. Saya mau tampilkan di sini ada beberapa nama. Boleh gambar saya di close bentar? Ya. Ada beberapa nama yang kita bawa, Bapak Ibu. Maksud Bapak Gembala, Pak Acap, Pak Disyafanya dan keluarganya. Ada nama-nama di sini yang kita bawakan. Mungkin ada nama yang tidak terbawa, tetapi saya biasanya tambahkan untuk keluarga besarnya ya. Jadi kalau seumpamanya Airin, saya tanya, Airin ada di mana? Airin itu ada di keluarganya Petrus Suganda. Seperti itu kurang lebih ya, Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami semua. Memang tidak bisa tertulis satu-satu, tetapi jika ada nama yang mungkin belum tertulis, juga ini Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada kami. Kami tetap bawa nama-nama ini di dalam doa. Nah, begini Bapak Ibu. Nanti pada waktu kita berdoa, angkat tanganmu, arahkan hatimu. Saya juga berdoa kepada mereka supaya Tuhan jamah mereka di dalam kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada banyak nama. Yang nama di sini bukan yang sakit Bapak Ibu, tetapi nama-nama jemaat, nama-nama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau mungkin Bapak bilang, Ibu bilang, oh kok ada namanya Pak ini ya, Pak ini sakit memang ya? Enggak. Nama jemaat. Ya, di dalam anugerah lawatan Tuhan. Tentu kita juga tulis nama keluarganya. Baik. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala, doa tutup, doa berkat, sekaligus kita berdoa buat persembahan perpuluhan yang akan sudah kita bawa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh berjamu di dalam perjamuan kudus, kami boleh bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Ibadah ini disertai Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, dalam lawatan lindungan Tuhan. Buat pemerintahan yang ada, yang Tuhan sertai, Bapak Presiden kami, dan wakilnya, dan segenap jajaran pemerintahan. Dan kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik, yang berdasarkan daripada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami juga berdoa buat kota-kota, khusus untuk kota Jakarta. Kami berdoa buat pemerintahannya yang ada, gubernur dan staf jajarannya di dalam perlindungan Tuhan. Curahkan kebaikan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, di pelosok daerah, di kota, yang Tuhan telah tempatkan mereka untuk menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa secara khusus buat gereja Bethel Mangga Besar. Kami berdoa dan kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat nama-nama yang ada di depan ini. Tuhan, tolong nama-nama ini. Kami berdoa sebagai hamba-Mu. Kami mengangkat tangan dan meletakkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai mereka Tuhan di dalam pengurapan Tuhan. Jagai mereka ya Allah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dicurahkan berkat, kasih sayang, keselamatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sedang mengalami sakit, semakin hari akan semakin membaik dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kesehatan terjadi Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini. Jika ada pembekuan darah, jika ada yang tersumbat, jika ada infeksi, atau fungsi-fungsi yang tidak berfungsi di dalam organ tubuh kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan dan berdoa melepaskan perkataan berkat. Disehatkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kami. Indah pada waktunya.
pada siang hari, pada sore hari ini juga kami bawa para lansia, para anak-anak. Kami bawa serta ke dalam tangan Tuhan para pria, para wanita, keluarga-keluarga muda. Kami yang melakukan aktivitas kami yang bekerja di luar ruangan. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan. Tuhan menyertai mereka yang single parent, orang tua tunggal. Kami juga berdoa buat mereka yang yatim piatu, mereka yang masih lajang Tuhan. Mereka yang beraktivitas di luar ruangan, pergi dengan sehat, pulang dengan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap orang yang merintis pekerjaan usaha atau apapun di dalam berkat rahmat Tuhan, Tuhan sembuh, Tuhan berkati mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua pintu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami permasalahan keuangan juga mengalami solusi, ada jalan keluar, diberikan hikmat, akal budi, dipertemukan dengan orang-orang yang mudah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jika di antara mereka masih ada yang isoman Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih ya Bapa. Semakin lekatkan kami di dalam kasih sayang Tuhan. Semakin lekatkan kami. Kami berdoa, jika di antara kami, di dalam organ tubuh kami, ada benih kanker, ada sel kanker, ada sel-sel tumor, ada hal-hal yang membahayakan tubuh kami. Dari tempat ini, kami sepakat, kami sehati. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap sel-sel yang tidak berfungsi dengan baik, tidak bertumbuh lagi. Tetapi sel-sel yang baik, yang membawa kebaikan bagi kami, akan bertumbuh kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sehatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan bawa bagi mereka yang sudah membawa persembahan persepuluhan. Tuhan kuduskan apa yang kami bawa, Tuhan limpahkan. Dan kami percaya uang-uang ini, benda-benda ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka taati, apa yang mereka imani, boleh terjadi di dalam hidup mereka. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, staf penggembalaan yang akan setia mengajar dan menyampaikan firman Tuhan. Mereka aman tentram dalam perlindungan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Kami mau terima berkat rahmat Tuhan. Dengan iman kami menerimanya. Dan dengan iman kami mengamininya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan-awan yang penuh. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat sore. Tapi izinkan saya juga menyapa dan memberi salam kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi hadir dan bersama-sama dengan kita. Saya juga memberi salam dan sapa kepada Pak Hosea Indrajaya, Ibu Vera, Yosi, dan Rafael. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Riniwati, shalom juga ya Ibu Riniwati ya. Pak Endrawan Salim, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Rita dan keluarga besarnya, keluarga besar dari Pak Surya Irawan, keluarga besar Subandi, Tuhan Yesus memberkati ya, Ciseli dan Susiana Tamsir, Subandi, Tuhan Yesus memberkati, keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Ibu Susana Iskandar, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Amelia, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Susana Iskandar, salam ya buat keluarga besar, buat anak cucu menantu, buat Pak Hadi Koswara juga. Intio, selamat sore Intio, Tuhan berkati ya, damai sejahtera Tuhan ya. Ibu Acu juga shalom, Ibu Acu salam ya buat Bapak ya, Tuhan Yesus memberkati ya dalam damai sejahtera Tuhan. Shalom juga buat Ciliana Teng, shalom juga buat ada Korobianto, Tan Awe, shalom Korobianto, apa kabar, damai sejahtera Tuhan melindungi Pak Korobi ya. Ibu Novi Pamancung juga shalom, damai sejahtera. Agus juga shalom ya Gus, Tuhan berkati Agus ya.
Damai sejahtera Tuhan, sejahtera melimpah-limpah. Heni juga, Heni sama Hendra ya ini ya. Damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah atas kita. Baik, Bapak Ibu, ada 5 masih tersisa 15 perangkat bersama-sama dengan kita. Tentu saya juga memberi salam kepada Ci Willy sama Ama ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ibu Novi ya, Ibu Novi, keluarga besarnya termasuk dengan keluarganya Ornel ya, dan keluarga Tuhan. Tunggu sebentar, kalau mamanya daripada Yeni namanya Ibu Inglan. Ibu Inglan. Ibu Inglan, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati ya. Ibu Inglan, keluarga besar Ibu Inglan juga diberkati oleh Tuhan di dalam penyertaan Tuhan ya. Haleluya. Baik, dari tempat ini saya pamit diri, saya undur diri. Yuni, Irene, sama-sama kita pamit ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.